Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Kurnia Putri, NIM 2004-2297. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas pada pertemuan 4, mata kuliah Ekonomi Politik. Adapun judul dari presentasi saya pada kali ini adalah Konsep Pembangunan Dunia Ketiga. Yang pertama, pengertian teori pembangunan dunia ketiga. Teori berkelanjutan saya ulangi. Teori pembangunan dunia ketiga merujuk pada pendekatan untuk mengupayakan pembangunan ekonomi dan sosial di negara-negara berkembang. Teori tersebut membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan penyelenggaraan negara di wilayah-wilayah ini. Sejarah teori pembangunan dunia ketiga. Yang pertama, awal mulanya, teori pembangunan dunia ketiga mulai berkembang setelah Perang Dunia Kedua. Yang kedua, Konferensi Asia Afrika. Teori ini semakin berkembang seiring dengan terbentuknya gerakan non-blok dan Konferensi Asia Afrika. Kemudian inspirasi dari perjuangan kemerdekaan, di mana perjuangan kemerdekaan di banyak negara di Asia dan Afrika memberikan inspirasi kuat bagi teori ini. Ciri-ciri teori pembangunan dunia ketiga. Yang pertama, keterbelakangan ekonomi, yaitu ditandai dengan rendahnya GDP dan tingginya tingkat kemiskinan. Yang kedua, ketergantungan terhadap sektor pertanian, di mana sektor pertanian masih dominan dalam perekonomian. Yang ketiga, keterbelakangan infrastruktur, di mana infrastruktur yang masih terbatas dan kurang berkembang. Perbedaan teori pembangunan dunia ketiga dengan teori pembangunan dunia pertama dan kedua, yaitu dari sisi fokus utama, di mana teori pembangunan dunia pertama dan kedua lebih berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi. Yang kedua, pendekatan yang berbeda, di mana teori pembangunan dunia ketiga memprioritaskan kebutuhan dasar dan pengentasan kemiskinan. Perbedaan dalam pendanaan, yaitu teori pembangunan dunia pertama dan kedua lebih mengandalkan investasi asing, sementara pembangunan dunia ketiga lebih menekankan pada kemandirian finansial. Kemudian pemusatan perhatian, di mana teori pembangunan dunia ketiga memperhatikan ketidaksetaraan global dan penguatan ekonomi lokal. Adapun kritik terhadap teori pembangunan dunia ketiga, yaitu belum menyelesaikan ketimpangan ekonomi, di mana salah satu kritik terhadap teori ini adalah bahwa tidak menyelesaikan ketimpangan ekonomi antara negara-negara dunia ketiga. Kemudian fokus pada pertumbuhan ekonomi, di mana teori ini kritis karena hanya memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan distribusi pendapatan yang adil. Kemudian, ketergantungan pada negara-negara maju. Ada kritik bahwa teori ini memperkuat ketergantungan negara-negara dunia ketiga pada bantuan dan investasi dari negara-negara maju. Konsep-konsep utama dalam teori pembangunan dunia ketiga. Teori pembangunan dunia ketiga mencakup konsep-konsep seperti self-reliance, kemandirian ekonomi, pertumbuhan inklusif, dan keseimbangan sosial ekonomi. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi lokal, kesetaraan akses terhadap sumber daya, dan pembangunan yang tidak merugikan lingkungan. Penerapan teori pembangunan dunia ketiga dalam konteks global. Globalisasi mempengaruhi cara teori pembangunan dunia ketiga diterapkan, terutama dalam hal akses pasar global dan investasi asing. Negara-negara dunia ketiga harus menyesuaikan kebijakan pembangunannya agar berkompetisi di pasar global. Dampak teori pembangunan dunia ketiga terhadap negara-negara berkembang. Yang pertama adalah ketergantungan ekspor, di mana penjualan bahan mentah
tanpa proses tambahan. Yang kedua, hutang luar negeri, itu dampak permasalahan keuangan negara. Kemudian yang ketiga, ketidakseimbangan pembangunan, yaitu fokus pada perkotaan dan kurangnya investasi di perdesaan. Contoh kasus dan analisis teori pembangunan yang tepat. Yang pertama, yaitu penyediaan infrastruktur. Contoh kasus sukses adalah pembangunan jaringan transportasi dan energi, mempercepat pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Inovasi pertanian. Analisis teori pembangunan yang tepat melibatkan penerapan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Kemudian kesimpulan dan implikasi teori pembangunan dunia ketiga, yaitu pertama penekanan pada pembangunan manusia, yaitu fokus pada peningkatan kualitas hidup dan pemerataan pembangunan. Kemudian pentingnya pengembangan sumber daya manusia, di mana peran individu yang terlatih dan terdidik dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Kemudian pelembagaan partisipasi masyarakat, di mana pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan untuk keberlanjutan. Kemudian terakhir, implikasi globalisasi dalam teori pembangunan dunia ketiga, yaitu dampak globalisasi terhadap identitas budaya dan ekonomi negara-negara berkembang. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.